Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube Vira di sini. Sesuai dengan janji gue yang di video-video kemarin yang maaf banget ini telat. Jadi sekarang hari ini tuh bulan April 2019, gue bakal bahas tentang visa Korea. Jadi kayak surat-surat apa aja yang kalian butuhkan, sama cara isi formnya tuh gimana, dan pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di channel YouTube gue yang ada di video-video yang tersebar itu. Terus ada juga dari teman-teman gue yang nge-WhatsApp gue soal visa Korea, dan di DM Instagram juga banyak gitu. Nah, kenapa gue ada di pojok kiri nih? Mungkin kalian bertanya, kenapa ini di sini kosong? Karena di sini nanti akan ada sesosok manusia yang ada di muka bumi ini yang membantu gue membuat visa gitu kan. Soalnya gue buta sekali soal pervisaan gitu. Nah, kebetulan teman gue ini adalah orang yang membantu gue mengurusi visa gue kemarin. Kayak form ini diisinya gini, surat-surat apa yang dibutuhin, kayak misal gue kurang apa segala macem, dia itu sebenarnya dia ikut juga sih ke Korea kemarin. Jadi kita panggil saja sekarang Lina Hardianti. Sering. Aduh. Udah ada Lina di sini. Hai Lin. Hai. Aduh, gue maju banget nih. Yaudah. Oke, jadi Lina ini sahabat gue yang kemarin ke Korea juga. Jadi kenapa ada Lina di sini? Sebenarnya yang mengerti, paham tentang pervisaan itu tuh Lina. Soalnya Lina, lo jelasin dong. Karena gue sebelumnya kerja di tempat jasa pelayanan visa. Dulu kerja di tempat jasa pelayanan visa. Itu bukan di kedubes ya, tapi kayak jasa pihak ketiganya, kayak perusahaan yang menyediakan jasa perantara antara kalian dengan negara tujuan gitu lah ya. Jadi nah itu tuh Lina gitu kan. Nah, makanya kenapa ada Lina di sini gitu. Oke, daripada kita kebanyakan cincong, marilah kita mulai dari yang pertama. Nah, oke, jadi yang pertama itu kita bahas tentang surat-suratnya dulu nih, Lin. Syarat-syarat. Iya, syarat-syarat apa aja yang kita butuhin, atau dokumen-dokumen apa aja yang kita butuhin. Nah, yang pertama tuh apa sih, Lin? Yang pertama tuh ada form visanya. Formnya itu biasanya kalian bisa unduh di website apa tuh namanya, kedutaannya ataupun perusahaan yang kayak jasa yang pelayanan visa tersebut ke negara yang kalian tuju gitu. Nanti linknya bakal ada gue taruh di description box. Lanjut ke poin yang nomor 2 tuh paspor ya? Iya. Kalian harus punya paspor. Persyaratan paspor itu harus kudu wajib, apalagi kalau kalian liburannya ke luar negeri. Nah, di persyaratan yang kedua ini butuh paspor asli. Oh, salah gitu balik. Paspor asli sama yang kopi. Tapi tergantung lagi, kalau misalkan negara yang kalian tuju nggak butuh paspor yang fotokopi, ya nggak usah dicantumin. Tapi kalau kalian ke Korea, kan ini kita ngadain Korea, dia butuh. Dan fotokopinya itu halaman pertama sama di halaman yang ada visa negara lain. Kalau misalkan nggak ada, ya fotokopi aja yang halaman kosong itu. Jadi walaupun kosong kita tetap fotokopi aja. Oke, jadi di paspor ini kalian butuh paspor asli sama fotokopi paspornya depan belakang, masih depan aja lah ya. Kayak gini deh, yang waktu itu di fotokopi tuh halaman pengenal diri, ya. Gue tutup ya. Terus sama ini. Aduh. Karena waktu itu Vira belum kemana-mana. ada visa di paspornya, jadi ya halaman kosong ini yang difotokopi gitu. Jadi kalau misal udah ada ya fotokopi, semuanya ya gitu. Oke, lanjut ke dokumen atau surat yang ketiga itu apa? Kita butuh surat keterangan kerja atau surat keterangan aktif mahasiswa atau pelajar. Kalau kalian udah kerja, ya kalian cantumin surat keterangan kerja kalian. Kalau kalian masih sekolah atau masih kuliah, itu cantumin juga, karena itu juga penting. Dan
salah satu persyaratan yang diminta oleh kedutaannya kayak gitu. Harus dalam bahasa Inggris ya? Ya benar, harus dalam bahasa Inggris. Jangan bahasa Indonesia. Kalau misalkan perusahaan kalian bisa bahasa Koreanya ya sangat bagus, memudahkan mereka. Oh gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menuju ke negara tertentu itu selain bisa boleh pakai bahasa Inggris, boleh kita pakai bahasa mereka. Iya. Oh gitu. Oh, tapi mendingan bahasa Inggris aja sih, kayaknya lebih universal juga. Oke. Tadi kan lu udah ngejelasin kayak kalau itu kan kalau lu bukan wira swasta, pekerja. Kalau lu pekerja sama mahasiswa, pelajar. Kalau punya usaha sendiri, yang dibutuhin itu SIUP, surat izin pendirian usaha itu deh pokoknya. Atau enggak, kalau misalkan kalian nggak punya SIUP, itu kalian bikin sendiri tapi harus ada kop suratnya, misalnya cap segala macam ya, pokoknya betul. yang melambangkan atau apa sih bukti bahwa lo tuh punya usaha gitu sendiri, kan, usaha ya. sendiri gitu. Jadi ya udah gitu. Nah, poin keempat ini adalah dokumen keuangan, bener ya? Iya benar. Nah, ini tuh yang paling kalian ditanya-tanya ya. ditanya sering banget kayak, "Kak, harus Butuh berapa sih liburan di sini?" Sebenarnya ini dokumen keuangan ini tuh yang paling sering kalian tanyain dan kalian kayak takut khawatir soal ini gimana nih? Ke-proof ya? Ke-proof ya? Rekening gue selalu cuma segini gitu. Nah, itu nanti kita bahas di akhir ya, video. di Q&A kali. Nah, sebenarnya tuh dokumen keuangan itu apa sih maksudnya? Atau surat keterangan bank kah? Atau apa Dokumen keuangan itu kalau untuk Korea dia butuh surat referensi bank ya, sama sama buku tabungan, rekening koran. 3 bulan terakhir. Ingat ya, 3 bulan terakhir. Kalian misalkan perginya bulan kayak kita kemarin kan Oktober, akhir Oktober. Jadi ya 3 bulan dari Oktober itu apa aja? Bulan apa aja? September, Agustus, Juli gitu. Juli, Agustus, September kita hitungnya mundur Iya. gitu. Pokoknya 3 bulan sebelum bulan keberangkatan kita. Iya gitu. Biasanya sih orang banknya udah tahu sih, udah paham. Misal kita, "Mbak, kita mau bikin surat referensi bank sama rekening koran 3 bulan terakhir." "Oh, untuk visa ya?" "Iya," gitu. Ntar dia mereka tahu kok. Kayak udah paham gitu lah ya, kayak kalau lo nyetak rekening koran tuh udah gitu deh. Oh, sekarang udah bank sih sebenarnya udah mempermudah kita sih. Kata kita udah bisa nyetak sendiri melalui e-banking ya, internet banking ya. Iya, e-banking ya. Iya, setahu gue sih waktu yang itu banyak. Kalau iya internet banking. BCU sih klik BCU ya. Iya, betul. Betul. Meskipun udah dimudahkan kita bisa nyetak sendiri, tapi takut ya udah ke bank aja, nggak masalah. Nggak bayar juga kan ya, kayak udah emang surat referensi sih yang bayar. Oh iya, referensi bayar berapa ya? Beda-beda tiap bank. Kemarin kita BCU 50.000. Oh iya, benar. Rata-rata sih 50.000. BCU. Nggak tahu kalau yang lain ya. Selain surat keterangan dari bank sama rekening koran itu, ternyata ada slip gaji kalau kalian karyawan sama SPT. Oh iya, sama SPT. Nah, kalau slip gaji itu yang bikin perusahaan kalian dan dicap sama ada surat sama tangan HRD atau tangan kalian. Terus habis itu sama capnya. Nah, terus kalau SPT nih, kalau SPT tuh gimana? Kalau SPT pajak ya, ini pajak ya. Surat pajak tahunan. Surat pajak kalian para pekerja pasti punya itu. Oke. Kalau misalnya kalian punya, ya udah kalian berarti kan punya surat SPT-nya itu ya. Tapi fotokopinya. Fotokopi SPT-nya itu kan. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya SPT, itu kalian bikin surat keterangan yang menyatakan bahwa kalian nggak punya SPT itu kenapa, alasannya atau pokoknya jelasin alasannya kenapa, bla bla blanya dalam bahasa Inggris, nanti tanda tangan bermaterai gitu. Kayak waktu itu SPT gue hilang, jadi gue bikin surat keterangan, terus gue kasih bukti kalau gue emang beneran punya SPT gitu. Gitu sih segala macam. Yang ke poin kelima nih apa nih? Fotokopi kartu keluarga. KTP perlu nggak sih? Ini termasuk ini nggak? Sebenarnya kalau dilihat di website nggak ada sih, seingat gue. Ada nggak sih KTP? Coba deh kalian cek lagi ya di website Koreanya. Linknya deh gue taruh di KTP tuh masuk atau enggak? Tapi seingat gue tuh nggak ada. Tapi kita berinisiatif untuk fotokopi data itu. Jadi ada KK dan KTP gitu.
apalagi kalau kalian Gua baca lagi. di atas 17 tahun ya harus butuh fotokopi KTP itu. Kalau nggak ada KTM kan tuh pelajar kali ya? Iya. Penting nggak sih? Enggak sih, Sebenarnya- karena kan udah kalau pelajaran udah ada surat keterangan Oh iya, pelajar pelajar. gitu. Oke. Gitu guys. Lanjut. Poin ke-6 ini bukan surat sih sebenarnya. Lebih ke apa ya? Inisiatif kita. Iya, jadi inisiatif. nggak dibutuhin sebenarnya, Heeh. tapi kita nyantumin. Jadi kayak Tiap apa negara ya? beda-beda gitu Iya, kan. pokoknya setiap negara tuh persyaratannya beda-beda. Pokoknya kalian liatin deh apa aja yang dibutuhin sama negara tersebut, dokumen apa aja. Ikutin aja apa yang dia mau. Pokoknya kalau kalian mau tuh visa kalian ke approve. Nah, sedangkan kalau misalkan nggak ada, tapi kalau menurut Kita masih penting. masuk akal Masuk juga. Kayak dokumen pendukung kali Iya, ya. dokumen pendukung. Yang sebenarnya salah satunya ini adalah Tiket pesawat sama hotel. Jadi sebenarnya guys di Korea ini itu dia nggak membutuhkan. nggak butuh tiket pesawat dan hotel ini tuh bukan suatu persyaratan utama, bahkan nggak dibutuhin. Jadi kayak ada nggak ada mereka tuh kayak nggak Kayak peduli, bodo amat, nggak bodo amat, iya. nggak peduli gitu. Tapi kemarin kita Cantumin cantumin aja. aja di akhir gitu, soalnya menurut kita kayak udah deh nggak apa-apa, siapa tahu kayak dokumen pendukung gitu deh. Nah, poin ke-7 pas foto ya. Iya, pas foto. Ukurannya berapa sama latar belakangnya apa? Pas fotonya itu harus ukuran 4x6, terus 1 lembar aja butuhnya. Tapi biasanya kalau misalnya kalian ke tukang foto atau foto studio itu kan nggak bisa cuma 1 lembar ya. Kalian ngasihnya 1 aja. Terus latar belakangnya harus putih, Jadi bersih. Jadi berarti visa Korea ini butuh 1 foto ukuran 4x6 berlatar belakang putih. Iya, Kita betul. hanya kasih selembar aja ya. Ditempel nggak sih? Ditempel di formnya. Di formnya ditempel. Iya. Tapi kemarin kita bukan ngasih 2 lembar ya? Ngasih, tapi dibalikin juga akhirnya. Iya, dibalikin. juga Di straples di belakangnya, bukan? Iya. Kita berarti kemarin ngasih 2 lembar ya. Ah. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan 1. Jadi kemarin kita yaudah kasih 2 lembar aja, 1 ditempel, 1 lagi kita kasih di kayak plastiknya gitu Iya. ya, plastik. Terus ya udah kasih aja di klip gitu. Udah kasih gitu. Terus bajunya yang rapi ya guys, jangan Kemeja ya? Iya, Berkerah deh pokoknya. iya. Pokoknya yang rapi, yang cantik. Yang cakep. Nah, ini poin terakhir, ini penting nggak penting sebenarnya, tapi Iya, penting tapi sih sebenarnya. penting sih kalau menurut gua. Nah, poin terakhir itu adalah surat-suratnya. Susunannya harus sesuai sama yang dia minta gitu. Jadi tadi kan kita udah jelasin dari poin Ada 1 poin 1 sampai terakhir. Nah, itu tuh bener-bener urutannya itu berdasarkan poin-poin tersebut gitu loh guys. Jadi urutan pertama tadi kan form visa, terus Iya. bawahnya paspor, fotokopi paspor sama paspor, terus habis itu dan lain-lain ke bawahnya itu harus berurutan. Kenapa? Soalnya biar apa? biar memudahkan Pengecekan ya. iya, itunya apa namanya? Staffnya. Saya sampai Curhat. kelibet gitu. Curhat ya, Bu? Iya, karena dulu kan kerjanya ngurusin dokumen visa, jadi kayaknya kalau misalkan acak-acakan kan jadi staffnya juga kebingungan gitu. Jadi- Ada trik and triknya soalnya kan. Iya. Gitu. Oh, jadi udah kayak tangannya udah kebiasa Iya, gitu ya, kayak kalian kalau ngeliat karyawan bank hitung duit yang kayak serut sama atau nggak yang mandi cenjerang serut. Nah, kalau staff visa seperti dia ini udah enggak sekarang. Oh, udah enggak sekarang. Udah bukan istilahnya kayak iya. Jadi tuh di mereka juga apa ya, gampang gitu ngecekinnya, jadi kayak apa sih, kayak lebih apa ya, lebih memudahkan. Iya, lebih memudahkan. Udah sih kayak jadinya juga Jadi kalian dan si staffnya itu nggak makan waktu lama. jadi Misalkan ada yang kurang, langsung dikontak ya? iya. Oh, biasa kalau misalnya Tapi tergantung lagi ke negara mana gitu. Kalau misalkan yang tempat dulu gue itu, kalau kurang gak bakal diterima, gak bakal diambil sama kita. Tapi kalau misalkan kayak bener-bener kalau misalnya dokumennya kurang, kalau di gua ya waktu dulu, gue nggak nerima, harus benar-benar Balikin? lengkap. Iya. Oh, balikin. Di hari itu Bukan- juga. bukan ditelepon? Bukan. Kan kalau Minta. kalau misalkan di telepon itu kan di belakang pokoknya double check terus sih. Jadi di depan dicek, di back office dicek, kalau di bagian belakang masih ngerasa ada yang kurang, ya di telepon. Tapi tergantung lagi masing-masing Oh, iya. negara itu. Atau kalau Korea, kebijakannya iya. kayak mana.
Kalau Korea sih kemarin kita nggak kenapa-napa ya, Iya. soalnya kayaknya kita udah lumayan lengkap sih. Intinya ngurut deh. Iya, Ya. pokoknya segitu buat apa namanya nih? Surat-surat yang dibutuhkan dan harus sesuai urutan gitu, Syarat-syaratnya. syarat-syaratnya gitu. Nah, kita ada nyelipin ini sih ya, surat keterangan keluarga ya. Iya. Surat keterangan apa sih? Sponsor apa namanya? yang menyatakan orang tua. Surat sponsor orang tua. Itu nggak ada sih di persyaratan, cuman kita Tuh, tambahin aja. aja. Pokoknya intinya surat pernyataan dari keluarga yang menyatakan bahwa lo liburan dan lo akan pulang lagi lah gitu intinya gitu. Kalau bingung, lihat Cari ke di Google. Itu semua terjawab. Oh, iya, semua apa ada cari sih. surat sponsor itu. Ada Kita juga ngeliatnya Google kan? Google. Iya. Waktu itu kita patokannya bergurunya sama Google sih segala macem. Gitu sih, semoga menjawab pertanyaan dan persyaratan visa Korea. Ini kita mau lanjut ke bagian yang Formnya. isi form visa ya. Iya. Oke, jadi ini nanti gue bakalan nunjukin di sini, di bawah sini sih, di bawah sini. Ya, Ntar di gue mana ada. di mana dah, pokoknya Ada sini. formnya. Ada formnya nanti gue bakal Contohnya. buat contohnya, kita bakal ngasih tahu kemarin kita ngisi formnya itu seperti apa. By the way, kalau ngisi form itu kita mesti huruf kapital nggak sih atau Iya. boleh kayak biasa gitu? Kalau ini sih diusahain huruf kapital Semua dan- berarti iya. ya, dari Dan- alamat, nama gitu. dan kalau bisa jangan ada coretan apalagi tip X gitu. Jadi kalau salah satu aja kayak mending ganti Iya, ganti form deh. form gitu, soalnya Biar rapi, cantik, dilihatnya juga enak sama orang-orang kedutaannya gitu. gitu guys. Masuk ke application for visa. Jadi di sini gue udah ada kertas. Kemarin gue ngeprint buat video ini. Jadi maaf kalau misal mata gue suka nunduk-nunduk ke bawah karena gue nyontek, karena gue nggak hafal guys, mohon maaf. Banyak soalnya formnya. Banyak 5 lembar. Jadi apa tuh namanya, mesti ngelihat poin-poinnya gitu. Oke. Jadi application for visa ini itu terdiri dari 5 halaman. Itu tuh ada yang wajib kalian isi, ada yang harus dikosongin aja. Jadi gue bakal ngejelasin apa yang kita isi kemarin ya. Iya. Apa yang kita isi kemarin. Jadi di nomor 1 itu adalah personal details. Nah ini tuh kayak biodata diri kalian gitu loh, kayak perkenalan awal kalian gitu loh, gitu. Isinya ada apa aja di personal details? Jadi di personal details ini tuh ada titik. Jadi di rincian pendanaan atau keuangan ini, Siapa yang ngebiayain ya? siapa yang biayain? Siapa yang biayain diri lo liburan? Anjay. Nah ini nih, kenapa pada takut kayak berapa sih biaya yang harus kita keluarin, terus kalau segini keterima nggak visanya? Itu ada tuh Nah, nanti itu. kan di atas kan ada tuh information tentang